makannya banyak juga ya. Habis, ini baksonya enak banget loh, Se. Tuh, aku udah nyiapin porsi kedua. Hati-hati loh Haris, kebanyakan makan bisa sakit pencernaan loh. Terus badan juga bisa melar kan? Iya bener loh, Se. Aduh, saya jadi ingat. Saya harus belajar penguasaan diri ya. Iya. Mas Haris, waduh. Jadi kepengen bakso Malang. Minta ya? Ini enak loh, Se. Banget. Nih. Ini lihat ini belanjanya. Belanja apa, Pi? Ini. Oh iya. Tapi kan kita masih ada stok barangnya ini. Tapi teh lagi diskon gede ini teh, lagi diskon besar. Sayang tuh mau diambil tuh. Ih, Papi, tapi kan masih banyak stoknya, masih bisa dipakai kok. Iya. Nah, belanja online juga perlu penguasaan diri kan? Oh, Iya. Waduh. Iya betul. Kebetulan hari ini kita lagi mau bahas tentang penguasaan diri nih. Iya ya. Ayo kalau gitu kita duduk di sana yuk, biar Ayo. ngobrolnya lebih asik. Yuk. Oke. Pastor Roni, berbicara penguasaan diri sebagai buah Roh Kudus, kira-kira penguasaan diri itu dalam hal apa aja ya? Nah, jadi gini, kalau dari Galatia 5 ayat 23, dari firman Tuhan tentang buah roh, salah satunya itu penguasaan diri. Nah, sebenarnya di situ kata penguasaan diri itu dalam bahasa Yunani itu disebutnya ekrateia. Nah, ekrateia itu ternyata definisi adalah kekuatan untuk menjaga diri dari berbuat dosa. Jadi, bisa mengendalikan diri untuk berbuat dosa, seperti begitu. Jadi ini ada satu kekuatan untuk menahan dosa, baik itu dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, begitu tuh. Tapi kan susah banget ya, Mas Haris ya. Pak Roni nih, susah banget kan penguasaan diri seperti yang dikatakan Pak Roni tadi tuh. Betul banget, penguasaan diri itu nggak gampang. Karena gini, sifat dasar atau natur manusia itu selalu egois. Ya, jadi memang susah tuh untuk mengendalikan diri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, rasanya sulit banget tuh untuk bisa mengendalikan diri ya. Jadi penguasaan diri itu kan disebut salah satu aspek dari buah roh. Nah, di sini nih kuncinya sebagai orang yang percaya ya, kita masih punya natur dosa, tetapi kita diberikan Roh Kudus. Ya, jadi ingat ini nih waktu di dalam Yohanes ya, kalau nggak salah Yohanes 14 15 sampai 16, Tuhan tuh pernah berkata demikian kan, bahwa kamu harus mengasihi aku, menuruti segala perintahku. Nah, setelah itu Tuhan bilang, aku memberikan Roh Kudus kepadamu gitu kan. Nah, mengasihi Tuhan itu kan tidak mengasihi diri sendiri ya. Jadi ini kita betul-betul bisa mengasihi Tuhan, bukan mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri udah gampang ya. Mengasihi Tuhan tuh yang nggak gampang. Mentaati. Nah, mengasihi Tuhan tuh artinya mentaati apa yang Tuhan mau. Nah, waktu Tuhan mengatakan begitu, lalu Tuhan langsung mengatakan, aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tapi yang sama dengan aku, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, penolongnya tugasnya apa? Ya, tugasnya itu menolong kita untuk bisa mentaati Allah dan mengasihi Allah. Nah, itulah Roh Kudus ya. Nah, itu yang Roh Kudus berikan pada kita untuk menolong kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan, tidak mengasihi diri sendiri. Iya. Gitu. Tapi ada loh, Lause, orang-orang di luar sana yang pintar mengendalikan diri. Misalnya orang-orang yang lagi diet, Dia pengen kurus. Iya. Mereka mengendalikan nafsu makan sehingga kurus. Ngomong-ngomong soal makan nih, Mas Haris ya, kan Tuhan Yesus juga Roni yang mengendalikan nafsu makan sampai berpuasa 40 hari itu loh. Nah, ini si Lasaris teh kurus ngendaliin makan kayaknya. Iya. Kalau soal itu ya, iya ya, jadi teringat waktu tentang pencobaan Tuhan Yesus ya. Oh iya, benar. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, di situ menarik sekali sih ya, tentang pencobaan Tuhan Yesus ya. Misalnya kan itu dia udah berpuasa 40 hari 40 malam ya. Nah, kalau kita lihat memang Yesus tidak makan itu bukan diet, tetapi itu lebih kepada satu tujuan rohani.
Ya kalau tadi kan orang-orang yang disebut nggak makan tuh diet yang mengendalikan diri, tetapi kan dia fokusnya untuk aku. Iya, gitu. biar langsing ya. Nah, tapi kalau Yesus tuh fokusnya itu adalah untuk satu pelayanan rohani gitu. Ya. Nah, jadi ketika orang Kristen berpuasa, nah itu tujuannya fokusnya ada Tuhan, bukan untuk akunya ini mencari kehendak Tuhan seperti itu. Tapi menarik loh waktu tentang pencobaan Tuhan Yesus itu ya, kalau saya boleh kita hari ini bahas sedikit gitu ya. Misalnya pencobaan pertama, iblis tuh meminta Yesus mengubah batu menjadi Roti. Roti. Bukan bakso. Bakso. Nah, tapi ya roti itu kan dulu makanan sehari-hari. Jadi bayangkan ya, itu tuh Yesus sudah berpuasa 40 hari itu sudah benar-benar selesai. Jadi dalam kondisi yang sangat lapar gitu ya. Pasti. Nah, itu mengubah batu menjadi roti itu, waduh, itu mah godaan yang sangat besar tuh. Bener-bener. Ya, karena dalam kondisi yang lapar. Ya, dan Yesus bisa lakukan itu kan, dia juga Allah 100% toh. Tapi Yesus tidak lakukan tersebut. Ya, kenapa? Kalau dia lakukan tersebut berarti dia memberikan dirinya di bawah pengaruh si iblis dong. Dikendalikan si iblis. Dia lebih mentaati si iblis dong. Iya, gitu jadi kan? menurut ke iblis ya. Iya, karena itulah Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Nah, yang Yesus mau katakan, Yesus kan pernah ngomong gini, makananku ialah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yohanes 4 ayat 34 ya. Nah, di sini Yesus sedang berbicara apa? Tentang ketaatan sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Gitu. Nah, inilah yang sering kita hadapi kan? Menaati Tuhan atau menaati keinginan kita gitu ya. Keinginan kita sebagai Nah, kan di sini perlu penguasaan diri kan? Betul, Berarti kan? betul. Ya, perlu penguasaan diri bahwa Yesus mau taat sepenuhnya kepada Allah daripada kepada keinginan sendiri, apalagi pada keinginan si iblis seperti itu. Ya. Nah, makan itu kebutuhan jasmani. Apakah demi makan kita yang kita tahu bahwa untuk mendapatkan kebutuhan itu mungkin dengan cara tidak baik dan mengorbankan firman Tuhan, atau kita lebih taat pada benar firman Tuhan seperti itu. Yang kedua, iblis kan membawa Yesus ke bait suci kan? Ya, lalu kemudian disuruh apa? Bait suci itu bumbungan bait suci. Bumbungan bait suci. Oh iya benar, suruh gini tah, Suruh- sehari apa tah? suruh- Terjun payung. Kalau terjun payung nggak selamat, ada payungnya. Iya, nggak ada Terjun payungnya. bebas ya. Nah, terus iblis berkata kan, kalau Yesus anak Allah, coba jatuhkan diri dari atas bumbungan bait suci itu ya. Dan dia mengutip tuh, iblis tuh hebat juga loh. Dia pakai firman juga kan, Mazmur 91 ayat 12 itu, bahwa malaikatnya akan diperintahkan untuk menopang. Ya, menopang. Jadi, wah, kamu tidak akan celaka. Nah, sebenarnya ya, bumbungan bait suci itu biasanya ya menjadi tempat imam atau imam besar memberikan satu pengumuman. Jadi jika ada pengumuman yang penting, maka imam besar itu akan meniupkan sangkakala, lalu dia akan memberikan pengumuman sehingga semua rakyat itu tahu. Jadi kalau Yesus melakukan hal tersebut ya, yang si iblis minta itu ya, dia di bumbungan bait suci, lalu dia kemudian terjun ya, dia sampai dari atas bumbungan bait suci dan ke bawah itu sebenarnya tuh ada satu momen yang mungkin dirasakan momen yang penting sekali, di mana orang Yahudi itu lagi menunggu Mesias yang dijanjikan. Jadi apalagi mereka melihat, wah, ini satu tempat yang penting sekali. Kalau Yesus lakukan itu, sepertinya Yesus tuh menyatakan diri sebagai akulah Mesias yang dijanjikan. Ya, mujizat. Satu mujizat yang, wah, mereka lihat ini memang satu mujizat ya. Jadi sepertinya rencana Allah tuh langsung tergenapi gitu. Dan Yesus itu tidak perlu lagi jalan untuk menyatakan diri sebagai Mesias, seolah tuh jalan tol langsung, nggak perlu lagi mengalami kesusahan, air mata, nggak perlu lagi ada pertengkaran dengan orang-orang
Yahudi atau orang Farisi ahli Taurat, mungkin orang waktu itu langsung kagum mengatakan, wah benar juga, inilah Mesias yang dijanjikan, jadi jalan tol gitu ya. Oh, berarti ujian ini tuh sebetulnya menantang banget ya Pak Roni Iya ya? tuh sangat menantang. Jadi menantang penguasaan diri gitu ya, bener ya? Iya, tapi kalau Yesus lakukan itu berarti rencana Tuhan yang dirancang tidak seperti itu kan? Beda gitu. Nah di sini kan memang perlu penguasaan diri juga. Nah, jalannya shortcut banget nih gitu ya. Mau seperti itu nggak gitu? Tapi kan dengan melakukan itu berarti kita tidak mengikuti rencana Tuhan. Iya. Kan kita sekarang ini banyak orang yang shortcut, pengennya cepat, pengennya instan zaman sekarang. Punya masalah, pengennya langsung beres. Nggak mau ada langkah-langkah yang mungkin Tuhan ingin kita jalani dulu gitu kan, pembentukan Tuhan di situ kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi ya ini satu tantangan banget gitu, apakah kita mau melakukan itu ya, misalnya aduh kita lagi mengalami satu sakit gitu ya, tetapi ada jalan shortcut misalnya lewat dukun gitu ya. Apakah kita mau mengorbankan seperti itu iman Kristen kita gitu, atau kita tetap pada rencana Tuhan, melihat pembentukan Tuhan itu bagaimana dalam hidup kita gitu. Jadi itu memang sebenarnya kembali berbicara penguasaan diri kan, tetap kan, bagaimana tetap berada dalam rencana Tuhan gitu. Nah kalau yang pencobaan ketiga, ayo ingat nggak apa? Apa ya, Ustaz Haris? Pencobaan ketiga itu yang disuruh ini kan apa? Menyembah. Terus diberikan apa? Kerajaan dan semuanya akan diberikan. Kerajaan dunia. Nah itu kan perhatikan ya, dikatakan kerajaan dunia. Nah iblis sedang menawarkan kepada Yesus, Pak, dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah sebenarnya kan Yesus juga datang untuk apa? Mendemus manusia yang berdosa kan. Kembali lagi ini ditawarkan, dengan menyembah aku serahkan deh. Kamu nggak perlu lagi jalan susah-susah, nggak perlu lagi jalan salib. Asal menyembah saya. Nah, gitu kan? Kan Yesus memang datang untuk semua manusia berdosa. Sekarang ditawarkan kan, kerajaan dunia ini aku tawarkan kepada kamu. Mau nggak? Tapi sembah saya gitu. Ya, jadi itu menantang juga. Ya, tidak perlu jalan salib. Kembalilah kita. Tapi kan bukan itu rencana Tuhan. Rancangan Tuhan bukan seperti itu kan? Gitu loh. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus tetap, bukan iblis yang harus disembah, ya, dan tidak ada jalan pintas, tetap Tuhan, mengikuti rencana Tuhan dan pimpinan Tuhan gitu. Nah, jadi ini semua tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kesenangan aku, gitu. Tapi kalau kita ngomong penguasaan diri yang tadi kita sudah tahu dalam bahasa Ibrani-nya itu bagaimana kita bisa tunduk sepenuhnya. Ya, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita pada kebenaran Allah. Nah ini tidak berbicara lagi tentang kesenangan aku gitu, tapi semua apa yang Tuhan inginkan. Nah itulah berbicara penguasaan diri. Berarti penguasaan diri itu erat kaitannya dengan mengikuti rencana Allah dong ya Pak Roni? Jelas itu. Berarti penguasaan diri itu sebenarnya bukan untuk kita ya, lebih untuk tujuannya untuk Tuhan. Ya? Iya dong. Tuhan. Kalau untuk kita mah udah gampang kan, menyenangkan diri, saya mah udah gampang. Tapi menguasai diri untuk hidup dalam rencana kehendak Tuhan itu, wah itu yang benar-benar perlu perjuangan. Jadi, tapi kita lihat juga ya, yang Yesus, semua yang pencobaan yang Yesus alami itu ya, kita bisa melihat ya, ketika Yesus mengalami semua pencobaan yang dia memang perlu penguasaan diri untuk apa? Taat sepenuhnya pada firman. Iblis juga pakai firman, tapi firmannya tuh ngaco pengutipannya sebenarnya gitu ya. Tapi Yesus menyatakan untuk dalam penguasaan diri itu berbicara tunduk sepenuhnya kepada kebenaran Allah. Itu dia perlu penguasaan diri di situ kan. Gitu. Kalau untuk kepentingan dia sendiri mah udah aja ngikutin.
gitu. Jadi Pak Roni ya, kalau langkah praktis nih ya penguasaan diri secara Alkitabiah nih sekarang praktisnya ya gitu ya, gimana tuh ya Pak Roni? Ya begini, kan Yesus mengatakan aku memberikan engkau Roh Kudus. Ya, Yesus bilang Tuhan ingin semua pengikutnya mengasihi Dia. Mengasihi Dia tuh taat kepada perintahnya, itu aja udah. Iya. Sederhana sekali, tapi nggak gampang. Iya. Mengasihi Yesus taat kepada perintahnya. Ya, untuk melakukan itu Yesus tahu itu nggak gampang. Karena mengasihi Yesus itu benar-benar menyangkal diri, gitu kan? Jadi perintah itu bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Mengasihi kita lebih gampang daripada mengasihi Yesus. Mentaati apa yang kita mau lebih gampang daripada mentaati perintah Tuhan. Maka Tuhan memberikan, aku memberikan kau Roh Kudus. Berarti ada satu kekuatan di luar kekuatan kita, kemampuan kita, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus diberikan kepada kita, jadi setiap orang yang percaya Kristus, dia sudah memiliki Roh Kudus. Nah, kita perlu ini menjaga satu relasi terus dengan Roh Kudus. Bergaul, orang bergaul erat terus dengan sumber kekuatan itu kan, kita perlu bergaul terus di situ. Gitu. Iya. Nah, jadi selain kita bergaul erat juga dengan Roh Kudus, ya, ada satu hal lagi, ada satu bagian lagi ya yang harus kita mengerti. Nah, Paulus pernah berkata gini di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, ini berbicara apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai, penguasaan diri ya. Bener-bener. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi di sini kita lihat ya, untuk kita bisa bertumbuh di dalam penguasaan diri, hidup dalam benar firman Tuhan, kita perlu melatih diri kita, mendisiplin diri kita melakukan firman gitu loh. Benar nggak? Iya benar. Melakukan sesuatu yang benar itu nggak gampang. Kita harus melatih dan berdisiplin. Melakukan sesuatu yang tidak benar tuh gampang, nggak usah diajar juga bisa, udah bisa. Iya. Kita marah, nggak usah diajar juga bisa marah. Ya, sombong muncul tiba-tiba. Tapi kalau menguasai diri melakukan sesuatu kebenaran itu perlu dilatih dan dilatih nggak tiba-tiba jadi gitu. Dilatih terus setiap hari sampai menjadi suatu kebiasaannya. Nah, itu. Nah, Roh Kudus itu melatih diri kita juga tuh. Waktu kita mengatakan membiarkan Dia memimpin kita, ya Dia melatih kita lewat peristiwa demi peristiwa kan. Itu latihan-latihan dari Tuhan. Nah, kita perlu mendisiplin diri untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan gitu. Kalau begitu, selain pekerjaan Roh Kudus, ada bagian kita juga ya tadi ya Pak Roni ya? Iya. Supaya buah Roh Kudus itu selalu muncul dalam hidup kita. Nah, betul banget. Satu paket. Setuju. Gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan seperti ini ya. Kalau kita berbicara tentang penguasaan diri, itu memang dikatakan itu buah roh gitu. Nah, jadi kita pertama-tama memang perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama-tama ya. Karena dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki sumber kekuatan yang menolong kita bertumbuh dalam penguasaan diri, yaitu Roh Kudus yang diberikan pada kita gitu. Ya. Nah, setelah kita memberikan diri kita menerima Yesus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, ya kita memberikan Roh Kudus memimpin kita. Dengan kita terus bergaul erat dan kita rela dibentuk dan mendisiplin diri untuk melakukan kebenaran. Gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau bicara buah roh itu saling berkaitan ya. Waktu kita kan bicara tentang kasih, sukacita, damai, sejahtera, terus apa lagi ya, lemah lembut, kesabaran, kesetiaan. Itu kan perlu penguasaan diri sebenarnya ya. Iya benar. Iya, semuanya harus dikuasain. Penguasaan diri ya untuk melakukan kebenaran itu gitu. Nah, si aku ini harus benar-benar dihancurkan ya, si akunya ini. Iya. Jadi tadi tuh lo sehari bergaul sama Roh Kudus ya. Bergaul sama Roh Kudus tuh sebetulnya simpel banget ya, Mas Roni ya.
kita berdoa, baca firman, Baca firman Tuhan, Tuhan. balik lagi ke yang gitu-gitu ya. Mm-mm. Kita tuh sebenarnya udah tahu ya, Mm-mm. tapi kita tuh kayak perlu diingetin lagi. Apa kita udah baca juga Tuhan ngomong apa tuh kita tuh mau taat gitu ya. Jadi sebetulnya sehari-hari banget ya. Ya harus dilakukannya day by day sih menurut saya biar Iya. jadi suatu kebiasaan. Jadi kalau kita ngelewatin kok ada yang kurang gitu ya. Jadi Iya. balik lagi ke doa, baca firman Tuhan dan Iya. Nah, itu lain-lain. terus melatih diri seperti itu. Benar-benar. Wah, seru juga ya obrolan kita hari ini ya, sampai Iya, gak jadi- kerasa. Oke, Lause, semoga obrolan kita ini bisa membantu Lause semua ya untuk menerapkan firman Tuhan dan juga menolong saat kita mengajar City Kids. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya perjumpaan kita ya, Lause Roni Oke. dan Lause Haris. Oke, Ya. bye-bye semua. Bye, Selasa dan parents.